diduga dokter cabul viral di media sosial. Lebih miris lagi, kali ini korbannya merupakan ibu hamil. Dunia medis nasional tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Belum lama ini, Kementerian Kesehatan menutup 3 program studi Fakultas Kedokteran di 3 kampus berbeda. Di antaranya, Prodi Anestesi FK Universitas Diponegoro DRS Karyadi Semarang, Prodi Penyakit Dalam FK Samratulangi DRS Kando Manado, dan Prodi Anestesi FK Universitas Pajajaran di RSHS Bandung. Penutupan ini imbas dari kasus yang terjadi yaitu bullying dan kekerasan seksual. Emangnya berapa banyak sih kasus bullying yang terjadi? Data Kemenkes per 30 Maret 2025 menunjukkan ada sebanyak 620 laporan kasus yang diidentifikasi bullying. 3 diantaranya kekerasan seksual. Dengan komposisi 363 laporan berasal dari rumah sakit vertikal milik Kemenkes sendiri. Sementara 257 sisanya di luar rumah sakit vertikal Kemenkes. Wah, banyak juga ya. Kasus perundungan yang viral dan mencoreng dunia kesehatan nasional terjadi pada Agustus 2024 lalu. Bahkan kasusnya pun masih berjalan sampai sekarang. Yaitu kasus perundungan yang dialami seorang dokter PPDS anestesi bernama Dr. Aulia Risma Lestari di FK Universitas Diponegoro. Sejumlah media massa melaporkan Dr. Aulia tidak hanya mengalami tekanan psikologis, tetapi juga mengalami pemerasan sejumlah uang oleh seniornya sendiri. Dari bukti-bukti bullying yang diserahkan kepada pihak kepolisian, terdapat bukti pengiriman sejumlah uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah. Uang itu dikirim Dr. Aulia sebagai bendahara mahasiswa PPDS untuk membiayai kegiatan mahasiswa senior. Tidak tahan dengan segala beban tersebut, gadis Malang itu mengakhiri hidup di kosannya lantaran tidak kuat menerima beban psikologis dan tekanan finansial dari para seniornya. Sejumlah pihak pun buka suara bahwa kasus ini adalah fenomena gunung es yang sudah mengakar luas dan dipraktikkan bertahun-tahun di lingkungan pendidikan kesehatan nasional. Rasanya hal ini benar jika dilihat dari banyaknya jumlah laporan kasus bullying yang hingga mencapai 620 kasus ke Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin pun turun tangan menangani kasus tersebut. Tapi anehnya, ada pihak-pihak yang berusaha menutupi kasus ini. Menkes Gunadi Sadikin mengatakan ada intimidasi pada mahasiswa PPDS junior agar tidak terbuka soal kasus Dr. Aulia. Bahkan dia sendiri dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pihak yang mengatasnamakan Komite Solidaritas Profesi atas tuduhan menyebarkan hoaks soal kematian Dr. Aulia. Padahal pihak kampus Undip sendiri mengakui soal kasus meninggalnya dokter muda itu. Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin mengambil langkah tegas dengan memberhentikan operasi Prodi Anestesi Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Langkah ini diambil agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, terang benderang, dan bersih. Hasilnya, polisi menetapkan 3 tersangka, di antaranya Kepala Program Studi Anestesiologi FK Undip Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan dokter residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dr. Aulia. Kasus ini pun masih terus berjalan hingga saat ini. Pada Oktober 2024, dugaan bullying dan pungutan liar juga terjadi pada mahasiswa PPDS Prodi Penyakit Dalam Universitas Samratulangi di Rumah Sakit Kando Manado. Pungutan liar ini dengan modus yang sama sebagaimana yang dialami oleh Dr. Aulia, yaitu membayar sejumlah uang pada mahasiswa senior. Tak lama setelah itu, pada Desember 2024 terjadi pemukulan pada Chief Kowas mahasiswa FK Universitas Sriwijaya bernama Muhammad Lutfi Hadian. Dia dianiaya hanya karena persoalan jadwal piket mahasiswa Kowas anggotanya. Dia dipukul lantaran jadwal piket yang diberikan pada temannya bernama Lady di RSUD Siti Fatimah Palembang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Atas kasus ini, polisi menetapkan 1 tersangka yaitu Fadilia alias DT, sopir Lady yang memukul Lutfi. Lalu mengapa bullying ini mudah terjadi? Pengamat kesehatan Dr. Roy Tiong mengatakan mahasiswa PPDS memang rentan dibully karena memang sistem pendidikan PPDS di Indonesia belum dirombak, yang dimana masih menerapkan model patron klien yang sebetulnya sudah sangat usang dan dengan jam kerja hingga 80 jam seminggu. Lama juga ya. Rentan untuk dibully lah ya, oleh seniornya, oleh dosennya. Karena memang kita mewarisi sistem pendidikan patron client dari zaman abad pertengahan yang belum pernah kita rombak secara mendasar. Abad pertengahan ya abad 13 sampai 15 lah. Jadi bayangkan betapa tidak berkembangnya kita
Oh sebelumnya, karena kan dulu pendidikannya di gilda-gilda antara master dan peon. Karena yang namanya peon ya budak. Jadi sampai dia naik jenjang baru jadi master. Nah, dalam proses menjadi master itu memang dikerjain pada masanya dulu ya. Ya, jadi kalau sekarang diterus-teruskan artinya kita masih belum beranjak gitu, belum move on. Sebenarnya kan kalau kita lihat peraturan perundangan yang ada, mestinya tidak seperti itu. Tapi karena kita masih belum mengubah tradisi yang ada, sehingga aturan apapun masih dibaca dalam konteks tradisi. Jadi memang coba contohnya ya, kalau di luar negeri PPDS itu kan dia bekerja itu. Dia bekerja tapi kerja rodi itu karena semua hasil karya dia itu yang menikmati rumah sakit. Karena itu sah-sah saja dalam konsep pendidikan model abad pertengahan tadi kan. Bukan hanya kerja, itu eh, sekarang kan mau dibatasi oleh Menkes menjadi 80 jam kerja seminggu. 80 jam pun sudah melampaui dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena lebih dari 40 jam itu sebenarnya kita membahayakan semua pihak. Membuat PPDS-nya menjadi mudah melakukan kesalahan, mudah stres, mudah macam-macam. Dan di sisi lain yang dikorbankan adalah kualitas layanan. Jadi memang tidak elok lah itu mempekerjakan seperti itu. Model pendidikan patriarki ini menurut Dr. Roy sudah bukan pada tempatnya. Mahasiswa PPDS itu mestinya dididik dengan model mendidik calon kolega sehingga perlakuannya berbeda. Kemudian Menkes juga minta mahasiswa PPDS praktik dokter umum. Ini juga tidak tepat karena mereka punya kompetensi. Oh iya, sama kayak santri aja kan. Santri mana boleh membantah kiainya. Ya, karena kan memang patriarki. Nah, tapi artinya kan dalam konteks pendidikan modern itu mestinya sudah tidak pada tempatnya. Dan mestinya kan eh, dokter konsulen itu bukannya ini kan model pemagangan ya. Jadi artinya kan dia mendidik calon kolega. Mestinya kan beda perlakuannya. Itu satu. Dan kedua, ketika Menkes mengatakan boleh praktek sebagai dokter umum, itu sebenarnya juga udah nggak tepat lagi. Karena PPDS itu punya kompetensi sesuai dengan jenjangnya. Kalau cuma dijadikan dokter umum kan dia nggak perlu, dia bisa praktek sore kalau masih punya tenaga. Tapi kan nggak, tenaganya udah habis. eh itu kan biasanya PPDS itu untuk fak-fak besar itu ada tugas jaga malam kan. Nah, kemudian besok paginya tidak off itu, sambung terus. Dan kalau itu terjadi bertahun-tahun, itu bayangkan seperti apa. Makanya praktis 2-3 tahun pertama itu terkuras habis. Karena di satu sisi jaga malamnya sangat padat, kemudian tugas-tugasnya juga tinggi, di samping dia juga sebenarnya diberi kewajiban untuk membimbing mahasiswa eh, kedokteran yang di klinik. Nah, biasanya tahun-tahun pertama itu kadang-kadang mahasiswa yang sudah bangkotan itu ngerjain juga gitu. Jadi dia terjepit atas bawah itu. Bukan adik kelas ya, mahasiswa kedokteran tingkat klinis itu eh, kan juga harus ikut di klinik dan dia punya kewajiban sebagai yang lebih senior membimbing. Nah, tapi kan kalau dia masih baru tahun pertama gitu, kemudian ketemu mahasiswanya yang sudah lama, itu mahasiswanya malah ngerjain. Itu dilestarikan karena biasanya kemudian ego idealnya kan menjadi seperti patron. Sehingga nanti giliran dia jadi senior, dia yang menindas. Sementara itu, Humas PB Ikatan Dokter Indonesia Pusat, Dr. Maki Zamzami, sangat menyesalkan banyaknya kasus bullying yang terjadi.
Tetapi dia menyatakan kasus bullying bukan hanya di lingkungan pendidikan kesehatan, melainkan pada jenis pendidikan lain juga sering terjadi. Jadi mungkin saya koreksi, Mas. Jadi bukan masalah memaklumi. Jadi ini adalah realita di sebagian besar sistem pendidikan kita, ya. Sistem pendidikan bukan hanya di PPDS, tapi sebagian besar ada muncul di mana pengawasan yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri, jika tidak terawasi dengan baik oleh konsulen atau oleh gurunya, ya, itu akhirnya mengakibatkan proses yang berbeda dari harapannya, yaitu seperti senioritas atau hierarki yang sangat tinggi sekali gitu. Jadi tidak egaliter, tapi memang benar-benar jadinya akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. PBID juga mengakui bahwa ada kelemahan dalam pengawasan pendidikan mahasiswa PPDS selama ini. Hanya saja, Dr. Maki menegaskan bahwa ID tidak punya wewenang untuk turut ikut campur menangani kasus tersebut. Dr. Maki Zamzami menyatakan bahwa yang bertanggung jawab pada kasus bullying ini adalah Kementerian Kesehatan selaku pemilik rumah sakit di mana PPDS belajar, dan juga menjadi tanggung jawab Kemendikti-Saintek sebagai penyelenggara pendidikan. Karena memang perizinannya ada di Dinas Kesehatan atau di Kementerian Kesehatan. Jadi kami hanya melepas keanggotaan, ya, dan ya sudah cukup. Kami mungkin kalau masyarakat terkesan resistensi karena beranggapan bahwa ya ini terjadi, ID harusnya lebih depan atau apa. Masalahnya kewenangan kami? Kami mengutuk gitu. Kami mengutuk tindak hal seperti ini gitu. Ya, tapi kami kan tidak bisa menghukum dalam artian yaudah tegas, tidak boleh praktek. Wah, diketawain kita kami sama Kementerian Kesehatan. Ya, yang ngeluarin mereka, ini ya mereka kan. Ya, saya mungkin sekalian edukasi ya. Jadi gini, pertama, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Kesehatan 2023 ya, ID sebagai organisasi profesi mengeluarkan surat rekomendasi untuk dokter yang ingin berpraktek. Untuk mengeluarkan surat rekomendasi ini, seorang dokter itu akan diwawancara, akan ditanya, terus kemudian kompetensinya dan dicek semua segala keabsahannya. Lalu keluarlah surat rekomendasi dari ID setempat, ID cabang, untuk Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan SIP itu mempersyarati, salah satu syaratnya adalah rekomendasi dari ID. Jadi sebetulnya bukan ID yang mensyaratkan adanya rekomendasi, tapi memang Dinas Kesehatan setempat mempersyaratkan adanya rekomendasi dari ID. Itu Mas ya, itu sebelum undang-undang. Nah, semenjak undang-undang sudah berjalan, sudah berlaku, tidak ada lagi rekomendasi dari ID, yang ada dokter untuk mengurus surat izin prakteknya langsung ke Dinas Kesehatan masing-masing dan Kementerian Kesehatan yang akan mengeluarkan. Jadi tidak ada seleksi lagi, tidak ada rekomendasi lagi, dan ya langsung aja secara online diurus tanpa ada seleksi, tanpa ada ini ya keluar izin sudah selesai bisa praktek itu. Pertama, kasus pelecehan seksual ini kan sudah masuk ranah pidana, ya sudah masuk ranah pidana di mana ada bukti dan barang dan juga ada pelapor dan telapornya sudah masuk. Nah, pertama ya kalau sudah ranah pidana ya masuk kepada institusi. Belum tuntas kasus perundungan Dr. Aulia di FK Undip, publik dihentak lagi dengan kasus yang lebih mengerikan di dunia kesehatan nasional, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung pada keluarga pasien yang sedang ditangani. Mula-mula korban yang merupakan anak pasien diiming-imingi percepatan prosedur cross-match darah oleh pelaku. Hal ini mengingat orang tua korban yang sedang berada di ruangan ICU. Lalu korban diminta memakai baju pasien dan dipasangi infus berisi midazolam. Dugaan pelecehan seksual terjadi sekitar tengah malam dan korban baru sadar beberapa jam kemudian dalam kondisi linglung. Visum yang dilakukan pada korban menunjukkan adanya bekas sperma pada tubuh korban. Kini dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Universitas Padjadjaran yang berinisial PAP itu sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dia juga dilarang melanjutkan residen seumur hidup di RSHS Bandung.
Pihak kepolisian menduga ada beberapa korban lain dari perilaku amoral dokter tersebut, dan kasus ini juga masih berjalan sampai sekarang. Direktur SDM RSAS Bandung, Fitra Hergiana, buka suara atas kasus ini, bahwa oknum PPDS itu bukan karyawan di RSAS Bandung. Tersangka adalah mahasiswa FK Universitas Padjadjaran yang mengambil spesialis anestesi di sana. Fitra Hergiana memastikan bahwa setiap peserta didik yang mengambil spesialis disertai dengan dokter penanggung jawab dan harus mengikuti SOP yang ada. Tetapi pelaku mengabaikan semua itu dan melanggar semua SOP yang ditetapkan. Dugaan kasus asusila juga dilakukan oleh mahasiswa PPDS UI berinisial Maes. Dia dengan sengaja memvideo mahasiswi yang sedang mandi. Tak pelak pelaku diamankan polisi dan status kemahasiswaannya dicabut oleh Universitas Indonesia. Humas Universitas Indonesia, Profesor Ari Arfiansyah, membenarkan mahasiswa UI yang diduga melakukan tindak asusila sedang mengambil spesialis radiologi kedokteran gigi. Dan sekarang tersangka masih berada di semester 2. Sebagai lembaga pendidikan, UI sangat menyesalkan ya adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh tindakan dari oknum mahasiswa kami yang memang yang bersangkutan saat ini sedang mengambil spesialis radiologi kedokteran gigi ya di program pendidikan gigi spesialis dan saat ini masih berada di semester 2. Tentu tindakan tersebut tidak bisa kita tolerir ya, dan ini hal yang kami anggap serius dan harus segera ditindaklanjuti. Demikian. Tentu terkait dengan hal ini segala kegiatan akademiknya itu dibekukan ya, dan terkait dengan status kemahasiswaannya kami menunggu proses hukum yang sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat begitu. Ya betul, tentu nanti kalau misalnya sudah ada putusan hukum yang tetap begitu ya, diputuskan adanya hukuman pidana, kami punya mekanisme internal untuk kemudian akan memberikan keputusan terhadap status mahasiswa tersebut. Demikian, Pak. Atas berbagai kasus pelecehan seksual ini, IDI memberikan respon yang sama dengan kasus bullying bahwa pihaknya tidak punya wewenang atas kasus itu. Dr. Maki, Humas PBID, mengatakan kasus ini sudah menjadi domain kepolisian. Jadi begini, Mas, rumah sakit itu kan ada beberapa tipe. Rumah sakit yang tempat kejadian ini adalah rumah sakit pendidikan, di mana di rumah sakit ini ada standar yang terakreditasi. Diakreditasi loh itu kan, selama 5 tahun. Nah, akreditasinya ada 2 tuh. Pertama, akreditasi sebagai rumah sakitnya, sebagai rumah sakit pendidikannya, terus kemudian akreditasi sebagai institusi untuk pembelajaran atau diktinya secara universitasnya, 2 itu ya. Dan itu semua punya standar yang banyak sekali gitu, standar-standar dan lain-lain ya. Lagi-lagi standar itulah yang diaplikasikan di rumah sakit tersebut gitu kan. Nah, tidak ada IDI masuk ke dalam ranah itu karena standar-standar itu kan standar rumah sakit yang buat Kementerian Kesehatan. Standar itu yang membuat adalah Kementerian Dikti gitu. Kami ini jika memang dibuat secara nasional dan itu diimplementasikan ya otomatis sih sebetulnya IDI bisa diikut sertakan, teman sampai saat ini tidak diikut sertakan untuk dalam pembuatan standar dan lain-lainnya itu. Viralnya kasus kekerasan seksual di RSAS Bandung ini membuat beberapa korban pelecehan seksual di rumah sakit lainnya berani speak up. Di Garut, Jawa Barat contohnya, 5 korban pelecehan seksual oleh seorang dokter melapor ke polisi. Sebelumnya, viral video seorang dokter di Garut berinisial MSF diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya saat melakukan pemeriksaan USG. Dokter tersebut memeriksa kandungan pasien hingga menyentuh payudara. Tindakan yang tidak wajar dan tidak seharusnya. Polisi akhirnya menangkap pelaku pada 15 April 2025 dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. Kemudian tak berselang lama dari itu, seorang pasien rumah sakit Persada Hospital Malang juga ikut buka suara sebagai korban pelecehan seksual oleh dokter berinisial AYP pada tahun 2022 lalu. Tetapi korban baru berani bicara seiring ramainya kasus pencabulan di dunia medis nasional. Tak pelak, AYP pun dinonaktifkan oleh pihak rumah sakit. Supervisor Humas Persada Hospital Malang, Sylvia Kiti Simanung Khalid, mengatakan bahwa yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan dilarang berpraktik di rumah sakit tersebut. Belum lama ini, korban berinisial AYP resmi melaporkan kejadian itu ke Polresta Malang Kota.
Kuasa hukum korban, Satria Marwan, mengatakan bahwa akan ada 3 orang lagi yang akan melapor ke Polresta Malang Kota sebagai korban dari pelaku AYP dengan modus yang sama, yaitu spam chat dan ajakan yang tidak pantas. Pengamat kesehatan Dr. Roy Tiong mengatakan selama ini memang banyak masalah pelecehan seksual. Tetapi karena sistem hukum di Indonesia tidak berpihak pada korban, akhirnya korban tidak berani melapor. Sistem peradilan, penegakan hukum kita tidak berpihak pada korban, kebanyakan korban enggan. Karena ketika dia mau maju, risikonya dia diperkosa 2 kali, diperkosa sekali lagi oleh sistem. Nah, dengan meledaknya kasus ini, memicu keberanian menurut saya. Seperti kasus Surabaya kan sudah lama itu, tapi kan jadi berani tampil, berani mengajukan laporan polisi. Dan memang sebenarnya kan dari segi sistem, sebenarnya kita punya sistem perlindungan yang cukup lumayan dan cukup maju. Tapi kan karena tidak dimanfaatkan, akhirnya sistemnya mangkrak. Nggak bisa. Jadi artinya semua tindakan medis itu sebaiknya tenaga kesehatan didampingi oleh perawat. Sehingga menutup peluang untuk istilah macam-macam atau tuduhan macam-macam. Dengan banyaknya kasus di dunia kesehatan ini, lantas apa yang bisa dilakukan? Pengamat kesehatan Dr. Roy Tiong mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk membongkar sistem pendidikan patron klien di dunia pendidikan kesehatan. Oh iya memang, ini kan akar masalahnya jauh lebih luas. Dan kalau mau dibongkar, mestinya ya saatnya sekarang. Karena Menteri Kesehatan juga sekarang memperkenalkan pendidikan klinik berbasis rumah sakit, kan, bukan berbasis universitas. Sehingga kalau menurut Menteri Kesehatan, ada tumpang tindih antara pendidikan PPDS sebagai staf yang bekerja di rumah sakit dan sebagai siswa yang di bawah Departemen Pendidikan. Makanya sebenarnya yang ideal itu pendidikan klinis berbasis rumah sakit seperti di Eropa, yang 40 jam kerja seminggu. Dan kalau 40 jam kerja seminggu, kemudian dia dihargai sesuai dengan kapasitasnya, dan jangan lupa kan PPDS ini kan sudah berkeluarga. Kalau dia masih minta ke orang tua terus kan, dia posisinya juga semakin lemah lah ya. Artinya orang tuanya bilang, masih minta duit juga. Terlebih Kemenkes mengatakan bahwa pendidikan PPDS ini ada tumpang tindih antara Kemenkes dan Kemendikti Saintek. Pengamat kesehatan Dr. Roy Tiong menambahkan bahwa semua upaya di semua lini harus dicoba. Kementerian Kesehatan bisa mengambil peran lebih tegas karena PPDS itu biasanya di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Kemudian lakukan evaluasi dan tetapkan model pendidikan kolegial. Semua lini mesti ditata ulang. Karena kalau cuma pendekatannya sepotong-sepotong, itu tidak akan menyelesaikan akar masalah. Jadi yang cuma itu kan kalau istilah kedokteran jadi cuma simptomatik, yang kelihatan ditempel gitu kan. Nah, ini kan sampai sekarang pendidikan dokter spesialis umumnya terjadi di rumah sakit vertikal. Jadi sebagai pemilik itu berhak untuk menentukan yang namanya hospital by law. Kalau semua perbaikan SOP itu dimasukkan dalam hospital by law, maka akan terjadi. Nah, cuma memang tumpang tindih antara Departemen Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan itu yang perlu duduk bareng lah untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian kalau memang niat baik Menteri Kesehatan sekarang supaya bisa digaji, itu dengan mudah karena kan ini rumah sakit vertikal, dia yang punya. Yang paling penting kan memang tidak memberi ruang untuk terjadinya peristiwa bullying, peristiwa kekerasan seksual, dan segala macam. Dan ketika kekerasan seksual terjadi di fasilitas, jangan lupa pemilik fasilitas itu tanggung renteng loh. Dr. Roy tak lupa mengkritik peran ID yang hanya sebatas memberi wawasan soal kode etik selama ini, tetapi tidak sampai pada penyadaran para anggotanya bahwa dokter ini adalah profesi mulia yang harus dilindungi. ID kan beranggapan dengan mengedepankan kode etik,
dan pada setiap acara ilmiah akan diawali dengan penjelasan tentang kode etik kedokteran Indonesia, dianggap itu sudah memadai. Menurut saya belum, karena itu kan pengetahuan. Jadi mesti sampai pada tingkat kesadaran dan eh, semua anggota ID harus menyadari bahwa profesi dia itu profesi mulia. Jadi jangan bercanda. Ketika kemuliaannya tercemar, itu memang harus ada tindakan yang tegas. Minimal STR dicabut. Sementara itu, Profesor Ari Afriansyah, Humas Universitas Indonesia, mengatakan berbagai kejadian bullying dan kekerasan seksual di dunia kesehatan ini menjadi momen untuk introspeksi diri dan memperketat perangkat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Bahkan kampus UI sudah membuat satuan tugas untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kami sebagai lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang utama dalam menegakkan etika dan juga aturan hukum. Kami juga akan melakukan introspeksi ya, dan juga memperketat pengawasan terhadap semua kegiatan mahasiswa. Dan mahasiswa ini kan banyak ya, kami mahasiswa banyak, dan tentu dengan segala dengan segala aparatus dan juga sistem yang ada, kami tentu memaksimalkan semua peran dan semua unsur sehingga kejadian yang dikhawatirkan itu dapat dihindarkan. Iya, tentu dan saya rasa ini sama ya, setiap rumah sakit pasti memiliki mekanisme untuk pencegahan terkait dengan pelanggaran asusila maupun kekerasan seksual. Dan ketika ini terjadi di lingkup katakanlah pendidikan, tentu Universitas Indonesia ya sebagai lembaga pendidikan, sekali lagi itu kita sudah memiliki ya sebuah satuan tugas ya yang disebut dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia. Tentu hal ini kita merujuk kepada peraturan menteri ya, peraturan menteri nomor Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Demikian, Pak. Sementara PBID memberikan saran bahwa perlu ada revitalisasi sistem pendidikan yang lebih proporsional. Rasio dosen dan peserta didik harus seimbang agar dapat mengajar sesuai kompetensinya, serta memaksimalkan peran berbagai lembaga. Ada Pak Menkes berbicara bahwa kita akan ada asesmen dan lain-lain. Saya sangat pesimis, itu. Saya sangat pesimis. Kenapa? Karena cuma satu pemerintah aja, satu Kemenkes. Sedangkan di situ peserta didiknya peserta didik dari Kemendikti kan. Ya, Kemenkes hanya pegang rumah sakitnya aja gitu. Jadi tiga yaitu dari profesi, Kemendikti dan Kemenkes ini kolaborasi. Dan kita ini pernah berhasil loh, Mas. Melaksanakan pentahelik dalam melaksanakan COVID, yaitu melibatkan salah satunya adalah organisasi profesi dan masyarakat. Itu kita berhasil. Kenapa kita tidak mencoba kembali gitu kan untuk memperbaiki struktur yang besar ini gitu. Itu dua. Dan yang ketiga, perlu adanya akreditasi dengan mengutamakan standarisasi kompetensi terkait dengan peserta didik. Jadi baik dari keselamatan maupun kompetensinya gitu. Jadi artinya sistem akreditasi yang merupakan standar-standar mutu dari pelaksanaan proses di rumah sakit maupun di perguruan tinggi ini masih sangat lemah, yang menjadikan peserta didik merupakan standarnya, standar peserta didik nih kompetensinya baik dari kesejahteraan maupun keselamatannya. Ya itu perlu dimasukkan lah ke dalam sebagai evaluasi agar tetap terus menjadi pengawasan. Kan saat ini dibicara, ya pengawasan kurang. Menurut saya, sistem dan pengawasan itu inline. Jadi gabungan. Pengawasan kurang maka sistem lemah. Itu jadi satu paketan gitu. Dengan demikian, kasus bullying dan kekerasan seksual ini mencoreng dunia kesehatan nasional, yang seharusnya memberikan pelayanan dan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Tetapi semua terjadi karena ada sebabnya. Salah satunya adalah model pendidikan senioritas dan patron klien yang terus terjadi bertahun-tahun. Kini sudah tiba waktunya bagi semua pihak, mulai dari Kemenkes, Kemendikti-Saintek, PBID, dan masyarakat untuk memperbaiki semuanya. Jika tidak, selamanya dunia kesehatan nasional akan suram.